Pernah nggak sih kamu merasa reaksi emosional kamu itu meledak-ledak, kayaknya di luar kendali, atau sebaliknya, kamu ngerasa hampa padahal hidup lagi baik-baik aja? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bongkar kenapa itu bisa terjadi. Ini bukan soal lemahnya karakter kamu loh, tapi ini tentang sebuah program yang udah tertanam jauh di dalam sistem saraf kita sejak dulu. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Coba deh kita lihat berbagai perjuangan yang mungkin sering kamu alami, itu dari sudut pandang yang beda. Daripada ngelihatnya sebagai kegagalan pribadi, yuk kita anggap itu sebagai semacam gangguan atau glitch yang bikin bingung di sistem internal kita. Rasanya familiar nggak sih? Tiba-tiba panik luar biasa cuma karena dapat kritik kecil, atau marah besar karena hal sepele. Atau mungkin yang sebaliknya, kamu ngerasa datar, kosong terus-menerus, seolah-olah kamu terputus sama emosi kamu sendiri. Nah, itu dia. Nah, ini poin yang paling penting. Ini tuh bukan salah kamu. Anggap aja ada sebuah program yang berjalan di belakang layar. Semacam sistem operasi yang diinstal waktu kita masih kecil. Dan sekarang, ya, itu memengaruhi cara kita merespons dunia sebagai orang dewasa. Seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Jadi pertanyaannya kan, glitch ini datangnya dari mana? Nah, di bagian kedua ini, kita akan coba menyelam lebih dalam ke source code-nya. Kita akan bahas soal luka yang seringkali nggak kelihatan, nggak ada memar atau bekas luka fisik, tapi dampaknya, terasa banget di dalam. Jadi, apa sih sebenarnya trauma relasi itu? Coba deh, lupakan dulu gambaran trauma yang biasanya kita lihat di film-film ya. Ini bukan tentang satu kejadian besar yang mengerikan. Ini tuh sesuatu yang jauh lebih halus. Ini adalah pola berulang dari interaksi yang merusak. Atau dan ini yang paling penting, ketiadaan interaksi yang seharusnya ada. Nah, ini nih yang menarik banget perbedaannya. Trauma kejut itu mengubah respons kita terhadap pemicu tertentu. Tapi trauma relasi, karena ini terjadi dengan orang yang seharusnya jadi sumber rasa aman kita, ini mengubah definisi rasa aman itu sendiri. Sistem saraf kita jadi nggak pernah benar-benar kembali ke mode tenang. Kondisi dasarnya jadi siaga terus. Kutipan ini benar-benar dalam sih maknanya. Luka terbesar itu seringkali datang dari apa yang tidak terjadi. Nggak dianggap ada, nggak didengerin, nggak divalidasi. Nah, kekosongan emosional inilah yang akhirnya menciptakan keyakinan di dalam diri kita kalau kebutuhan kita tuh nggak penting atau malah bahaya kalau diungkapin. Angka ini jujur cukup mengejutkan. Sebuah meta-analisis menemukan bahwa seginilah prevalensi pengabaian emosional di masa kecil di antara orang dewasa yang punya gangguan kejiwaan. Ini nunjukin betapa umumnya luka tak kasat mata ini. Ini bukan masalah langka, ini adalah pengalaman tersembunyi yang dialami oleh banyak sekali orang. Oke, kita udah paham apa lukanya. Sekarang kita masuk ke bagian gimananya. Gimana sih pengalaman masa kecil ini bisa secara harfiah memprogram ulang sirkuit di otak dan sistem saraf kita? Jadi menurut teori kelekatan, sejak kita bayi, kita itu membangun sebuah model kerja internal. Gampangnya, bayangin aja ini kayak software yang ngejalanin semua hubungan kita di masa depan. Software ini tuh terus-menerus nanya di alam bawah sadar kita. Aman nggak ya dekat sama orang lain? Aku bakal ditolak nggak ya kalau nunjukin diriku yang sebenarnya? Pola asuh yang beda ya menciptakan adaptasi yang beda juga. Kalau pengasuhan nggak konsisten, kita belajar jadi cemas dan terus-terusan butuh kepastian. Kalau pengasuhannya dingin, kita belajar untuk nggak butuh siapa-siapa dan jadi penghindar. Nah, yang paling kompleks, kalau pengasuh kita itu sumber rasa aman sekaligus ancaman, kita jadi terdisorganisasi, terjebak antara pengen deket tapi sekaligus takut banget sama kedekatan itu. Oke, jadi ini penting banget buat dicatat ya. Ini bukan cuma soal pikiran atau mindset doang. Ini adalah respons biologis yang udah nempel di tubuh kita. Yuk kita lihat gimana sistem saraf otonom kita bisa ngambil alih kendali. Nah, ini adalah kondisi ideal kita. Di zona hijau kita bisa mikir jernih, bisa ngerasain emosi tanpa kewalahan, dan bisa nyambung sama orang lain. Kita bisa ngatasin stres sehari-hari. Inilah tempat di mana kita bisa benar-benar berkembang. Tapi begitu pemindai ancaman bawah sadar kita, namanya neurosepsi, mendeteksi bahaya, kita langsung kelempar ke zona kuning. Jantung deg-degan, napas jadi cepat. Disinilah rasa cemas, panik, sama kemarahan yang meledak-ledak itu muncul. Tubuh kita lagi siap-siap buat bertahan hidup. Kalau ancamannya dirasa terlalu besar dan kita ngerasa nggak bisa lari atau melawan, sistem kita akan ngelakuin jurus terakhir, pura-pura mati. Inilah zona merah. Rasanya kayak mati rasa, hampa, terputus dari tubuh, seolah-olah dunia ini nggak nyata. Ini adalah mekanisme bertahan hidup kuno yang di zaman modern muncul sebagai depresi dan rasa putus asa.
Semua program ulang yang kita bahas tadi itu ternyata ada nama klinisnya loh, dan konsekuensinya nyata banget di kehidupan sehari-hari. Di bagian ini, kita akan coba hubungkan semua titik-titik ini ke sebuah diagnosis formal yang namanya CPTSD. Buat banyak orang yang pernah ngalamin trauma relasi, diagnosis PTSD yang standar itu rasanya kurang pas. Makanya, ICD-11, Panduan Diagnostik Global, ngenalin yang namanya PTSD kompleks atau CPTSD. Ini mengakui kalau trauma yang terjadi dalam hubungan jangka panjang itu menciptakan luka yang beda, yang ditandai oleh sesuatu yang disebut gangguan dalam pengorganisasian diri. Jadi, apa sih DSO ini? Ya, inilah inti dari CPTSD. Emosi yang rasanya naik turun kayak roller coaster, rasa malu yang dalam banget seolah-olah ada yang salah sama diri kita, dan pola hubungan yang gitu-gitu lagi, gagal terus. Ini adalah dampak jangka panjang dari hidup dengan sistem saraf yang selalu siaga atau malah mati rasa. Oke, setelah kita paham masalahnya, mungkin rasanya jadi agak berat ya. Tapi sekarang kita sampai di bagian yang paling penting, harapan. Emangnya program yang udah sebegitu dalam ini bisa diubah? Jawabannya bisa. Yuk kita lihat gimana proses penyembuhan itu benar-benar bekerja. Penyembuhan dari trauma relasi itu butuh lebih dari sekedar terapi bicara. Terapi-terapi modern sekarang fokusnya ke pendekatan dari bawah ke atas, mulai dari tubuh. Metode kayak MDR bantu otak buat mencerna memori yang nyangkut. Somatic experiencing bantu ngelepasin ketegangan dari tubuh. EFS bantu kita kenalan sama bagian-bagian diri kita yang terluka. Dan EPP secara langsung memprogram ulang cetak biru kelekatan kita. Nah, ini nih inti dari segalanya. Tujuannya bukan buat menghapus masa lalu, itu nggak mungkin. Tujuannya adalah untuk menciptakan rasa aman yang benar-benar dirasain di tubuh di masa sekarang. Untuk meyakinkan sistem saraf kita yang waspada terus-menerus itu bahwa perangnya udah selesai dan kita akhirnya boleh istirahat. Inilah hasil akhir dari perjalanan panjang ini. Kita bisa membangun sesuatu yang disebut kelekatan aman yang diperoleh. Artinya, kita sendiri yang jadi sumber rasa aman, validasi, dan kasih sayang buat diri kita. Kita jadi sosok orang tua yang selalu kita butuhkan dulu. Keren ya? Jadi aku tinggalin kamu dengan pertanyaan ini. Kalau tubuh kamu nggak lagi terus-terusan nyari ancaman, kalau hubungan nggak lagi terasa kayak medan perang, dan kalau kamu bisa percaya sama diri sendiri buat ngadepin naik turunnya hidup, kira-kira kemungkinan apa aja sih yang terbuka buat kamu?